Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi politik. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh politik nasional yang cukup terkenal, yaitu Megawati Soekarno Putri. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai selesai. Namun, bagaimana dengan 2024 dan seterusnya melihat kekalahan telak calon yang diusung oleh PDIP di pemilu 2024? Penjelasan lain tentang Bu Mega akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, mari kita lihat profil singkat dari sosok perempuan yang luar biasa ini. Akrab disapa Megawati memiliki nama lengkap Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947, orang tua Soekarno dan Fatmawati, keluarga suami terakhir Taufik Kemas, anak Muhammad Rizky Prananda Karina dan juga Puan Maharani. Melihat karir dari Megawati sendiri, menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di tahun 1965, pengurus DPC PDI Jakarta Pusat, anggota fraksi PDI, lalu menjadi ketua umum PDI di tahun 1993 sampai 1998, menjadi ketua umum PDIP Perjuangan di tahun 1998 hingga sekarang, menjadi wakil presiden Republik Indonesia di tahun 1999 sampai 2001, menjadi presiden Republik Indonesia kelima di tahun 2001 sampai 2024. Melihat sepak terjang politik dari Megawati sendiri, kiprah politik Megawati banyak dipengaruhi semangat perjuangan dari bapaknya yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Slogan Merdeka selalu dibenamkan di hatinya. Megawati juga berhasil mengantarkan kader-kadernya untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Terakhir, ia memang berhasil mengantarkan kadernya Joko Widodo untuk menjadi presiden. Memulai dari organisasi GMNI, menjadi anggota DPR, menjadi ketua umum partai, menjadi wakil presiden, dan akhirnya menjadi presiden. PDIP di bawah kepemimpinan Megawati bisa dibilang sukses dengan berkuasa di 2 periode terakhir di pemilu 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Teman-teman, setelah kita mengetahui profil karir dan sepak terjang dari seorang Megawati, kita akan membahas bagaimana ia merawat ketokohannya sebagai aktor politik. Teman-teman, Megawati merawat ketokohannya dengan memperkuat kredibilitasnya melalui demonstrasi keahlian dan kepercayaan dirinya dalam kepemimpinan. Dia menonjolkan sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, dan keberanian dalam menjalankan tugas politiknya. Teman-teman, beberapa hal yang merupakan bentuk bagaimana Megawati Soekarno Putri merawat ketokohannya dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama ada kepemimpinan sebagai presiden, yang kedua sebagai pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang ketiga kepemimpinan yang karismatik dan kontribusi ke politik dan organisasi di Indonesia. Teman-teman, dari 4 hal tadi telah membuktikan bahwa Megawati terus berusaha menjaga kepercayaan dan dukungan dari publik dengan berkomunikasi secara efektif baik dalam menyampaikan pesan politik maupun dalam interaksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, Megawati Soekarno Putri secara konsisten merawat ketokohannya sebagai tokoh publik dengan memperkuat etosnya melalui kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara Megawati memantapkan kelembagaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik dalam pemilu di Indonesia, di mana Megawati melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, partai politik yang dipimpin oleh ia sendiri. Cara pertama yang dilakukan yaitu mengadakan pertemuan politik seperti rapat umum, konferensi pers, dan pidato politik dalam acara-acara penting. Yang kedua yaitu membangun koneksi dengan elit politik dan koalisi. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati menjalin hubungan dengan para elit politik dan koalisi. Salah satu contohnya seperti dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk memperluas jaringan dukungan politik sehingga dapat membantu memperkuat posisi PDIP dalam pemilu. Yang ketiga yaitu kampanye melalui media sosial. PDIP menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye dan menyampaikan visibilitas partai, di mana Megawati dan para kader PDIP juga aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat melalui media sosial. Yang keempat yaitu penguatan infrastruktur partai. PDIP melakukan penguatan infrastruktur partai termasuk pembentukan struktur organisasi yang kuat di tingkat daerah dan peningkatan kualitas kader, di mana hal ini bertujuan untuk memperkuat basis pendukung dan memperluas jangkauan partai PDIP.
Dan cara terakhir yang dilakukan yaitu melalui PDIP mengedepankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan kader dan relawan politik untuk terjun langsung dalam kampanye politik kepada masyarakat. Kampanye politik yang dilakukan seperti door-to-door campaign, diskusi publik, dan pertemuan dengan komunitas lokal. Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia, dikenal memiliki gaya komunikasi politik yang unik dalam memahami dan berinteraksi dengan khalayak. Salah satu elemen penting dalam pendekatannya adalah karisma dan kekuatan politiknya. Keduanya telah membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dan diikuti oleh banyak orang. Karisma dan kekuatan politik ini saling melengkapi dalam kepemimpinan ala Megawati Soekarno Putri dan memiliki relevansi yang penting dalam memimpin sebuah organisasi. Selain itu, Megawati juga dikenal sebagai pemimpin yang tidak lupa dengan khalayaknya, membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan khalayak semakin pintar. Namun penting untuk diingat bahwa pendekatan setiap pemimpin terhadap khalayaknya dapat berbeda-beda, tergantung pada berbagai faktor termasuk latar belakang, nilai-nilai, dan tujuan mereka. Contoh kasus yang terjadi yaitu kasus pengusulan Megawati mengenai penangkapan sejumlah politisi PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut dengan KPK. Megawati menginginkan agar KPK dibubarkan karena kinerjanya dianggap tidak efektif. Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch, Dadan Trisasongko, menilai bahwa Megawati seharusnya menyalahkan para pemimpin partai politik yang menyusung revisi UU KPK sehingga mengakibatkan KPK tidak efektif dalam mengatasi kasus korupsi. Sejumlah warganet menyebut bahwa Megawati mestinya bercermin karena politikus dari PDIP banyak ditangkap KPK. Penyebaran informasi tentang kasus ini melalui media sosial telah menyebabkan perdebatan dan kritik terhadap pemimpin PDIP. Pidato Megawati mengenai kasus ini meningkatkan tegangan politik Indonesia dan membuat banyak warganet menyebutkan bahwa kinerja KPK harus diberhentikan. Selanjutnya adalah mengenai cara Megawati dan juga timnya untuk menyusun pesan persuasif serta kategori pesannya. Jadi Megawati dan juga timnya kerap menggunakan istilah-istilah, bahasa-bahasa dalam pesan politik mereka untuk dapat mempengaruhi khalayak. Dan pesan politik mereka itu terkesan berani dan juga transparan dan juga berapi-api. Dan Megawati seringkali menggunakan pesan-pesan politik dia untuk dapat mempengaruhi khalayak, karena kalau mau dibilang Megawati dengan nama belakangnya Soekarno Putri itu membuat khalayak itu menjadi lebih punya atensi kepadanya, karena nama dia adalah salah satu putri dari orang yang punya sumbangsi besar untuk bangsa Indonesia. Jadi Megawati itu dia kerap menggunakan bahasa-bahasa yang kalau mau dibilang kalau kita dengar itu terkesan sombong dan juga terlalu merendahkan pihak-pihak lain. Namun hal tersebut dia sengaja gunakan bersama dengan timnya dengan alasan untuk bisa mencuri perhatian dan juga simpati dari publik. Lalu untuk kategori pesannya, dalam pesan politik persuasif Megawati, dia kerap menggunakan untuk tujuan agitasi, di mana untuk memantik dan juga meningkatkan emosi dari khalayak. Dengan banyak sekali contoh-contoh kasus yang bisa saya sajikan, di mana ada beberapa yang positif dan juga yang negatif. Positifnya adalah bagaimana Megawati bersuara pada forum besar yaitu kader-kader PDIP, di mana dia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kecurangan-kecurangan, di mana dia menilai penguasa di zaman sekarang ini sama seperti Orde Baru. Dan juga untuk yang negatifnya, di mana sangat kontroversial pernyataan-pernyataannya di tahun lalu, di mana dia berkata bahwa Jokowi tanpa PDIP bukan jadi apa-apa. Kemudian dia juga mempertanyakan apa sumbangsi dari milenial terhadap bangsa Indonesia. Dan tentunya hal-hal ini hal-hal yang memantik atau mengagitasi khalayak, karena pernyataan-pernyataannya itu dapat mengundang emosi dari khalayak, karena hal-hal yang dia ungkapkan itu tidak sebenarnya atau tidak semuanya sesuai dengan apa yang dia ungkapkan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode yang dilakukan oleh Megawati dalam mendekati khalayaknya. Di sini metode yang dilakukan adalah retorika
atau ilmu berbicara atau menulis dengan tujuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, atau memotivasi kalayaknya. Megawati sering menggunakan pidato-pidatonya yang kuat untuk membangun hubungan dengan kalayaknya. Dalam menggunakan retorika, di sini dalam membangun hubungan dengan kalayaknya, Megawati Soekarnoputri sering menggunakan gaya bahasa yang khas. Di sini, ia juga sering menggunakan gaya bahasa yang kuat, seperti pertanyaan retoris, hiperbola, dan penggunaan majas seperti perumpamaan dan juga personifikasi. Megawati juga menggunakan humor dalam pidatonya untuk mendekati pendengarnya. Nah, teman-teman, contoh kasus yang berkaitan dengan metode yang dilakukan oleh Megawati yaitu retorika adalah pembukaan kampanye pemilihan presiden 2004 oleh Megawati Soekarnoputri. Nah, dalam kampanye tersebut, Megawati menggunakan retorika yang berfokus pada pengurusan dan kader PDIP, serta masyarakat Indonesia. Dalam kampanye, Megawati menggunakan teori-teori seperti political science, political communication, political parties, dan brand image. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemilihan media. Jadi Megawati adalah salah satu tokoh publik yang menjadi sorotan dan juga tak terlepas dari pantauan media. Berkaitan dengan pemilihan media, Megawati banyak sekali menggunakan media massa untuk membangun brand image-nya dan juga partainya. Ada sejumlah media massa yang digunakan oleh Megawati, yaitu yang pertama televisi, radio, koran, dan juga media online lainnya. Dan salah satu yang menjadi sorotan adalah koalisi yang membuka kesempatan bagi Megawati dalam penggunaan media yang lebih luas, yaitu koalisi dengan Partai Perindro, yaitu dengan Heri Tanoesudijo. Seperti yang kita ketahui, Heri ini adalah salah satu raja dan media terbesar yang ada di Indonesia. Jadi dengan membangun koalisi yang baik dengan Partai Perindro, maka Megawati bisa mendapatkan kesempatan untuk menyebarluaskan atau membangun image-nya yang lebih luas dengan menggunakan media-media yang dimiliki oleh Heri Tanoesudijo. Selanjutnya adalah seni berkompromi Megawati. Jadi Megawati adalah salah satu aktor politik yang menunjukkan seni berkomprominya dengan cukup baik. Dapat dilihat dari Megawati adalah salah satu sosok yang bisa membangun komunikasi yang cukup baik dengan pihak-pihak internal. Dan contoh kasus yang tidak jauh kita lihat adalah bagaimana kesuksesan Megawati dalam menyusun tim kemenangan Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019. Dapat dilihat Megawati membuat atau membangun seni berkomprominya dengan mengajak sejumlah partai-partai besar yang ada di Indonesia untuk bersama-sama berkoalisi memenangkan Ma'ruf dan juga Jokowi dalam pemilu 2019 baru-baru ini. Dan bisa kita lihat hal tersebut cukup sukses dan juga bisa membawa Jokowi dan juga Ma'ruf untuk keluar menjadi presiden terpilih Indonesia dengan perolehan suara yang sangat jauh dibandingkan dengan Prabowo dan juga Sandiaga Uno. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.